Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Kembali lagi di podcast Tiada Rahman Dual bersama saya Nining Hukubun, selaku host yang akan memandu kita pada acara di hari ini. So guys, topik yang akan kita bahas di hari ini ialah peran pemerintah Kota Tual dalam meningkatkan pembangunan sumber daya pemuda dan minat olahraga di Kepulauan Kei, terlebih khususnya di Kota Tual. Sudah ada bersama saya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau yang biasanya kita kenal dengan Kadispora, Bapak Andre Rafra SH, selaku narasumber kita di hari ini. Sebelum kita masuk untuk pembahasannya, Pak, saya tanya dulu, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, lancar aktivitasnya? Lancar dan sangat lancar. Oke, puji Tuhan. Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora berperan dalam meningkatkan sumber daya pemuda dan minat olahraga melalui berbagai kebijakan dan program, seperti pembinaan atlet berprestasi, pengembangan fasilitas olahraga, penyelenggaraan kegiatan dan meningkatkan partisipasi pemuda, serta kemitraan untuk pemberdayaan generasi muda menjadi manusia yang unggul dan berdaya saing. Program dan kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan Dispora untuk mengembangkan potensi kepemudaan di daerah ini, Pak? Iya, baik. Jadi terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Setiada Rahman Tual. Ya. Podcast hari ini memang sangat bermakna bagi kami Dinas Pemuda Olahraga karena di satu sisi implementasi tugas pokok dan fungsi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi hari ini lewat perguruan tinggi Setiada Rahman Tual sudah menyatakan diri sebagai salah satu mitra pemerintah yang cukup strategis dalam pengembangan potensi pemuda lewat karya dan inovasi podcast seperti begini. Yang pasti bahwa saya di Dinas Kepemudaan belum lama menjabat, tetapi terkait dengan prospek kepemudaan dan olahraga di Kota Tual ini sendiri tentunya mengacu dari tugas pokok dan fungsi, kami punya komitmen untuk membangun, memberdayakan potensi-potensi olahraga dan kepemudaan yang ada di Kota Tual. Kita tahu bersama bahwa Kota Tual ini salah satu daerah otonomi yang baru dimekarkan pada tahun 2007, yang mana tentunya dalam rangka pengembangan potensi-potensi daerah itu ada beberapa aspek yang harus kita fokuskan demi pengembangan kepemudaan itu sendiri. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa pengembangan sumber daya manusianya, pengembangan infrastrukturnya, sarana prasarananya, kemudian penguatan kemitraan dan partisipasinya, penyelenggaraan event, program, kegiatan-kegiatan inovasi untuk menghidupkan semangat jiwa-jiwa. Ya, semangat kepemudaan dan olahraga yang ada itu di Kota Tual. Kemudian ada juga persoalan regulasi yang harus ditata. Juga ada juga pemberdayaan pemuda secara khusus. Yang pasti bahwa sejumlah aspek ini menjadi strategi utama Dinas Kepemudaan Kota Tual, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual demi pengembangan potensi-potensi lokal itu sendiri. Ya, lalu bagaimana Dispora memfasilitasi dan membina organisasi kepemudaan lokal untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda, Pak? Ya, event-event yang sudah dilakukan di Kota Tual rata-rata itu merupakan sponsor dari Dinas Pemuda Olahraga. Ya. Nah, saya tidak tahu sebelum itu ya, tetapi dalam masa saya ini sudah berapa event yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan, baik itu dari KNPI-nya, baik itu juga dari organisasi kelompok-kelompok tertentu, itu selalu mereka minta support. Lagi-lagi bahwa kita punya semangat dalam membangun, mengkaryakan dan menghidupkan
kepemudaan dan olahraga yang ada di daerah ini sendiri. Tetapi lagi-lagi kita dibenturkan dengan persoalan efisiensi anggaran yang memang tidak dapat kita lepas pisahkan dari sebuah manajemen negara. Nah, hari ini Dinas Kepemudaan ini sendiri sudah mensupport kegiatan-kegiatan dengan kemampuan yang seadanya. Tapi kita punya harapan, kita punya cita-cita bahwa dalam 5 tahun mendatang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Tual, Bapak Ahmad Yani Renuat, dengan Bapak Wakil Wali Kota Tual, Bapak Amir Rumra, kita bisa membangun kepemudaan di Kota Tual untuk lebih baik. Yang pasti bahwa Kota Tual punya banyak potensi. Bukan hanya persoalan eventnya yang kita lakukan, tapi kita punya segudang sumber daya manusia yang bisa disupport dan bisa diberdayakan dan disamakan dengan pemuda-pemuda yang ada di daerah lain. Contohnya, ada event-event skala nasional yang mana itu seperti MMA ya kalau tidak salah, itu ada juga anak-anak dari Kota Tual yang terlibat sebagai atlet di situ. Nah, olahraga-olahraga prestasi ini anak-anak kita banyak terlibat di dalam dan meraih penghargaan tingkat nasional. Nah, hanya karena selama ini belum kita inventarisir secara baik dan belum kita support secara finansial yang memadai, sehingga mereka biasanya hadir lewat daerah-daerah lain untuk pengembangan minat olahraga yang ada pada mereka, potensi olahraga yang ada pada mereka. Tetapi ini menjadi sebuah tantangan khusus bagi kami untuk kedepannya. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, kita akan menginventarisir sejumlah potensi-potensi ini agar kita kelola mereka untuk kita kembangkan agar mampu mengharumkan nama Kota Tual ke depan. Tidak lagi mereka jalan dengan bahtera sendiri, nama daerah lain, tetapi mereka hadir dengan membawa nama Kota Tual untuk benar-benar kita memariadatkan Kota Tual sebagaimana visi misi Wali Kota Tual. Seperti itu. Baik Pak. Kira-kira bagaimana Dispora dengan kira-kira Dispora punya peran atau kerjasama dengan sekolah-sekolah lain atau instansi lain yang dimana dapat meningkatkan semangat pemuda-pemudi yang terlibat di sekolah-sekolah, misalnya siswa-siswi seperti itu, ada tidak kegiatan yang melibatkan mereka? Jadi itulah skala event. Skala event ini sekolah-sekolah selalu kita libatkan. Ada seperti kemarin di kegiatan 17 Agustus, itu sekolah-sekolah kita ikut sertakan sebagai peserta dalam memeriahkan acara perlombaan 17 Agustus, hari ulang tahun Kota Tual, dan sebagainya. Artinya bahwa hubungan kemitraan ini sudah menjadi sebuah tanggung jawab mutlak untuk kita bangun, bukan hanya pada aspek organisasi tertentu saja, tetapi hubungan kemitraan itu dia harus terlibat mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, ormas OKP, dan sebagainya, sehingga satu paralel ini bisa menghasilkan solusi, bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan manfaat yang signifikan bagi pengembangan kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Tual itu sendiri. Seperti itu. Strategi apa yang dipakai Dispora untuk? Nah, ini strateginya. Ini strateginya. Jadi pengembangan kepemudaan berdasarkan sumber daya manusianya, kita siapkan fasilitas sarana prasarananya yang memadai, kita siapkan event-event yang skala lokal sampai nasional, kemudian penganggarannya yang cukup, kemudian juga regulasinya yang memadai, sehingga semua aspek ini bisa mendukung yang namanya pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan maupun olahraga yang ada di Kota Tual. Itu strategi utama. Ya. Lalu apakah ada program kompetensi atau turnamen olahraga yang diselenggarakan oleh Dispora yang rutin untuk memberikan wadah bagi pemuda menyalurkan minat dan menunjukkan bakatnya, Pak? Iya, kita punya semangat untuk membangun olahraga bukan hanya sebatas teori, tapi kita mencoba untuk mengaktualisasikan dalam tugas pokok dan fungsi kita. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa berbohong, dan persoalan berbohong ini juga menjadi persoalan di semua daerah, bukan hanya Kota Tual, bahwa efisiensi anggaran ini menyita banyak event yang harus kita lakukan, dan kita harus taat asas dalam pemerintahan.
Tetapi bukan berarti ketika ada efisiensi anggaran kita hanya beralibi dengan efisiensi tanpa memberikan sebuah inovasi-inovasi lain di luar itu. Kita tetap berimprovisasi dengan pengembangan minat dan bakat, baik itu event yang nanti kita akan hadapi seperti besok ini tanggal 23 sampai 24 itu ada event skala nasional yang mana Kota Tual merupakan satu-satunya daerah di Maluku yang mendapatkan prioritas untuk pelaksanaan kejuaraan antar kampung atau Tarkam dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini merupakan hasil perjuangan dari Bapak Wali Kota Tual dan Bapak Wakil Wali Kota Tual bersama tim Dispora di dalamnya, yang mana kita ketemu langsung dengan Pak mantan Menteri ya, Pak Dito, dan beliau mengapresiasi kehadiran kita di situ. Beliau memberikan Kota Tual bonus kegiatan, yaitu kegiatan perlombaan kejuaraan antar kampung atau Tarkam. Kejuaraan antar kampung atau Tarkam di Kota Tual yang dilaksanakan merupakan event nasional. Dia berlangsung di seluruh wilayah NKRI, di daerah-daerah tertentu yang mendapatkan skala prioritas untuk pelaksanaan kegiatan ini. Yang mana dalam kegiatan ini sendiri, itu ada 4 mata lomba. Kalau dari Kota Tual kita ajukan 4 mata lomba, diantaranya ada lomba baris, kemudian ada lomba gerak jalannya tadi gerak jalan, kemudian ada lomba fun run, ada juga enkrang, ada juga senam SKJ 2002 dengan senam sehat bugar ya. Ini merupakan sebuah peluang yang baik untuk ke depan Kota Tual, bukan hanya melaksanakan event semata, tetapi bisa mencari bibit-bibit potensial yang bisa dibina untuk dikembangkan menjadi sumber daya yang baik demi mengharumkan nama Kota Tual ke depan lewat event-event seperti begini. Iya Pak, tadi kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak sampaikan ini cukup menarik ya, luar biasa sekali. Kira-kira strategi apa yang dipakai oleh Dispora untuk menyampaikan informasi ini, karena paling tidak semua warga masyarakat atau pemuda-pemudi mengetahui informasi ini Pak. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan lagi kira-kira, tetapi kita sudah jalan lewat sosialisasi, baik itu lewat mobil pakai penggunaan mobil penerangan ya. Kita sampaikan dari kampung ke kampung, kelurahan ke kelurahan. Kemudian ada juga mekanisme surat yang kita kirim ke institusi-institusi pendidikan, institusi kesehatan untuk melibatkan melibatkan sumber daya yang ada di setiap institusi tadi agar terlibat dalam kejuaraan dimaksud. Nah, target kita sekitar 500-an sampai 1000-an orang bisa hadir dalam kegiatan itu. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menjudge bahwa apa yang sudah kita lakukan ini akan sempurna 100%. Tetapi yang pasti kita lewat niat yang baik, lewat harapan yang baik, kita bisa menghasilkan event yang berkualitas di Kota Tual ke depan. Ya. Lalu bagaimana Dispora dapat mengukur program-program yang telah diluncurkan, khususnya dalam peningkatan sumber daya pemuda dan minat olahraga, Pak? Iya. Mengukur ini. Jadi barometer dalam mengukur keberhasilan kegiatan-kegiatan ini sendiri tentunya ada standar yang tertentu yang bisa kita pakai dalam mengevaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, tapi kita bicara lagi tentang konsep kesempurnaan ini. Bagi kami Dinas Pemuda Olahraga, mungkin saja apa yang kita lakukan kita bisa mengevaluasi secara personal, secara institusional, dan kita bisa sampaikan ke publik bahwa sudah 100%, tetapi bisa saja publik akan menilai itu melalui kacamata publik bahwa belum sempurna begitu. Sehingga kesempurnaan kan relatif. Yang pasti bahwa barometer utama kita adalah evaluasi hasil terhadap setiap event, kegiatan, program yang sudah kita lakukan. Kalaupun itu baik dan itu berhasil, di tahun berikutnya tentu kita akan pertahankan. Tetapi kalaupun itu mengalami kendala, di tahun berikutnya kita akan sempurnakan. Mungkin seperti itu. Iya Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi,
mengetahui bahwa kendalanya di sini selain kekurangan dana, di sini juga kurangnya perhatian dari masyarakat. Pandangan masing-masing orang berbeda ya dari kacamata publik yang tadi Bapak sampaikan. Kira-kira selain dua itu ada lagi tidak tantangan terbesar yang dihadapi Dispora dalam menjalankan fungsinya, dan bagaimana caranya untuk mengatasinya, Pak? Iya, jadi tantangan itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal-awal, bahwa keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana prasarana ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Tapi kita perlu syukuri bahwa hari ini lewat perjuangan panjang Pak Wali Kota Tual dan Pak Wakil Wali Kota Tual ini menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk gelanggang olahraga di Kota Tual. Dan ini di Maluku kita Kota Tual yang menjadi skala prioritas. Nah, kita harus syukuri ini dan kita harus mensupport bersama, baik itu masyarakat, sivitas akademika, kemudian para praktisi, para pemerhati olahraga, kepemudaan, semuanya, semua elemen harus terlibat mensupport agar ke depan benar-benar sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah ini bisa menjawab keluh kesah pemuda, keluh kesah pemerhati olahraga, atlet-atlet kita, sehingga mereka bisa melatih diri, mengembangkan diri lebih baik lewat sarana prasarana yang ada untuk kedepannya mereka bisa bertanding dalam event-event yang lebih besar lagi. Ya, baik Pak. Oke, seperti yang saya lihat menurut kacamata saya dan juga bukan saya saja tapi beberapa orang lainnya Pak, kemarin juga kita sempat membaca berita di Tribun, banyak sekali berita-berita yang menampilkan bahwa anak-anak muda yang terlibat dalam kekacauan, misalnya pembacokan, miras, dan lain-lain sebagainya. Apakah Dispora bisa hadir di tengah-tengah situ untuk memberikan kegiatan supaya pemuda-pemudi itu lebih sibuk untuk melakukan kegiatan kebanding membuat hal-hal yang negatif, Pak? Iya, sebenarnya Dinas Pemuda dan Olahraga memang bukan hanya ansih pada pengembangan olahraga semata, tetapi ada juga dalam konteks pemberdayaan kepemudaan, itu benar. Sejauh ini setelah saya menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, ditunjuk untuk PL melaksanakan tugas ini, kita sudah melakukan koordinasi dengan beberapa OKP, OKP Cipayung Plus, dan juga KNPI selaku wadah organisasi kepemudaan di Kota Tual, untuk bagaimana cara kita memformulasikan semua event-event kepemudaan ini untuk menjadi sarana bagi perubahan paradigma berpikir pemuda-pemuda yang ada. Nah, dengan adanya kesibukan dalam event-event lokal yang nanti digagas oleh kepemudaan ini sendiri, maka setidaknya bisa mengurangi persoalan-persoalan keamanan, ketertiban yang biasa kita tahu bersama, mungkin masalah konflik di lingkungan-lingkungan, kenakalan remaja dan sebagainya bisa diinventarisir ke depan. Yang pasti bahwa sumber daya manusia ini kita rubah. Perubahan pertama adalah perubahan paradigma, cara berpikir kita. Memang di KEI ini rata-rata karena tidak ada aktivitas lain, sehingga banyak anak-anak muda kita terlibat dalam konflik dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, dan paling penting adalah tanggung jawab keluarga. Kalaupun Dinas Kepemudaan memberikan sejumlah program kegiatan yang notabene untuk menyentuh pemuda dalam perubahan sikap, pola dan tingkah laku, tetapi kalau di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, yang bersangkutan tidak mampu merubah diri dia juga, itu masalah. Oleh karena itu, tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, semua elemen daerah untuk memberikan pendidikan yang baik, memberikan perubahan pola pikir yang baik kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, remaja-remaja kita, agar benar-benar ke depan memanfaatkan potensi-potensi mereka, bukan ke hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi bisa dikembangkan ke hal yang positif. Sosialisasi contohnya kita bisa lakukan, kemudian kita bisa kerjasama juga dengan dinas-dinas teknis terkait, bisa juga lewat sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan, penyuluhan dan sebagainya. Kemudian RT-RT kita juga harus berperan di situ,
ketua-ketua lingkungan kita, kepala desa, lurah, camat, semuanya berperan bersama. Saya yakin bahwa ke depan Kota Tual tidak ada lagi dalam masa kegelapan, tapi kita bisa ada dalam masa keemasan. Seperti itu. Ya, baik Pak. Merupakan catatan penting juga bagi setiap keluarga untuk memperhatikan pemuda-pemudi, untuk membantu juga kinerja dari Dispora, bahkan juga pemerintah yang lain. Karena sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa bukan tanggung jawab sepenuhnya beliau atau rekan-rekan dari Dispora yang melakukan tanggung jawab ini, melaksanakan tanggung jawab ini, melainkan juga dari pihak keluarga. Iya Pak, kira-kira dalam sebulan itu ada tidak kegiatan yang sebulannya berjalan terus Pak? Iya, jadi kegiatan pemerintahan ini dia tidak ansi tiap bulan harus ada, tapi memang ada schedule ya, ada schedule. Yes. Tapi yang pasti bahwa untuk kegiatan inovasi itu dia tetap berlangsung. Ya, karena sepertinya harus ya Dinas Pemuda dan Olahraga ini menyikapi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi kekacauan di mana-mana, bukan saja untuk pemuda-pemudi, sebab ya bukan mungkin ya. Tadi sudah Jadi begini adik, jadi begini. Persoalan Kamtimas di Kota Tual itu bukan hanya menjadi ansi tanggung jawab Dinas Kepemudaan semata. Betul sekali Pak saya. Tetapi tanggung jawab semua elemen bangsa, baik itu masyarakatnya, orang tuanya, institusi pendidikannya, institusi polisinya, kepolisian, penegak hukumnya, menjadi tanggung jawab semua. Ya, betul kalau sekali. kita ingin hidup dalam daerah yang aman, damai, nyaman. Seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, mungkin itu saja penyampaian singkat dari kita. Sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada closing statement dari Bapak selaku Kadispora. Yang pasti bahwa sehat itu bukan hanya merupakan kesehatan itu mahal harganya, karena sehat itu merupakan sebuah peluru yang baik, senjata yang baik demi pengembangan jiwa, pengembangan diri, pengembangan pola pikir, dan pengembangan kepribadian kita. Yang pasti lewat Dinas Pemuda dan Olahraga kita ingin menyampaikan kepada semua masyarakat Kota Tual bahwa jangan ragu dengan keberadaan kita, karena kita hadir untuk melayani. Dan yang pasti Kota Tual hari ini kita akan mencoba untuk berbuat yang terbaik agar 5 tahun ini benar-benar pengembangan sumber daya kepemudaan, olahraga yang ada di Kota Tual dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Salam sehat, salam olahraga. Ya, baik. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya Nining Kubun selaku host menyampaikan banyak terima kasih karena tetap bersama kami di podcast Tiada Mantual. Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila terjadi kesalahan pada podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih.